Halo, selamat malam Dreamers semua. Apa kabar? Boleh diaktifkan mic-nya? Apa kabar semuanya? Apakah kedengaran suara saya? Selamat malam, kedengaran. Oke. Selamat malam dari waktu Indonesia Tengah, dari Mimpi Anak Timur. Selamat datang lagi ke mini kelas TBS LPDP untuk bahasan kuantitatif nih. Malam hari ini kita akan membahas bahasan deret angka. Dreamer semua boleh tahu dong ini dari mana saja, boleh absen dulu dari waktu Indonesia mana? Waktu Indonesia Barat kah atau waktu Indonesia Timur atau sama-sama nih dengan saya dari waktu Indonesia Tengah? Boleh di chatnya. Kayaknya Dreamer semua oke, ada yang sudah balas nih. Baik, dari manapun kalian Dreamer, selamat malam, salam kenal. Eh, Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ya Dreamers. Kita eh, perkenalan dulu dengan saya sendiri. Nama saya Aprilia di Mimpi Anak Timur di Divisi Event Management dan akan memoderatori kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi Dreamers semua jangan bosan-bosan lihat muka saya karena dalam 3 hari ke depan akan saya moderatori untuk mini kelas ini, tes bakat skolastik LPDP. Selanjutnya, terima kasih kepada media partner kita, ada Academic Center, Yayasan Kokalbe, dan juga Kuliah Matematika, serta Mentor Sebaya. Nah, teman-teman Dreamer semua, untuk media partner kita ini, mereka biasanya kita mention di Instagram kita. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu tentang Academic Center, Kuliah Matematika, dan Yayasan Kokalbe serta Mentor Sebaya, boleh langsung kunjungi Instagram mereka. Kalau Yayasan Kokalbe ini untuk teman-teman juga yang mencari beasiswa S1, itu boleh kayak Instagramnya Yayasan Kokalbe karena khusus untuk Indonesia Timur mereka menyediakan banyak beasiswa yang eh, banyak juga pilihan jurusannya untuk perkuliahan S1 ya. Kalau Academic Center, kuliah matematika dan mentor sebaya, akan banyak juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan kepada anak muda. Jadi Dreamer semua yang ada di sini boleh langsung cek media sosial mereka khususnya Instagram. Terima kasih untuk media partner kita. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kakak Iksan selaku PIC kita untuk mini kelas bersama Mimpi Anak Timur. Halo Kak Iksan. Di manakah dirimu berada? Oh, halo Karil. Oke, silahkan kakak, waktu dan kesempatan diberikan. Oke, baik. Terima kasih Karil. Oh, sebenarnya saya mohon maaf kepada Karil dan juga Dreamer semua. Saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena berada di tempat yang memang tidak bisa untuk mengaktifkan kamera. Jadi mungkin mengganggu kalau saya aktifkan kamera. Baik, mungkin eh, langsung saja saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dreamer semua yang sudah dengan setia bergabung dari minggu pertama sampai dengan minggu yang kedua ini. Kita telah melangsungkan kegiatan mini kelas kita di hari yang pertama minggu yang kedua setelah minggu sebelumnya. Kalau Dreamers yang mengikuti dari minggu sebelumnya tentunya mungkin masih familiar dengan saya karena saya yang opening speech dari minggu yang pertama sampai dengan minggu yang kedua ini dan tentunya sampai ke minggu yang ketiga nantinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dreamers semua yang masih setia dan juga buat pemateri kita Kak Jufri yang sudah mau memberikan waktu dan juga eh, sudah meluangkan waktu dan juga mau bergabung bersama kami dalam mini kelas pada malam hari ini. Saya juga kami juga dari tim Mimpi Anak Timur ingin menyampaikan kepada Dreamer semua bahwa ada beberapa upcoming event yang sudah kami siapkan untuk Dreamer semua yang sudah mempersiapkan diri secara matang, boleh untuk mencobanya lewat tryout yang diadakan oleh Mimpi Anak Timur, yang tentunya nanti soal-soalnya yang sudah kami siapkan tuh mirip dengan tes aslinya. Jadi Dreamer semua ketika sudah siap, boleh langsung dites dulu sejauh mana persiapannya nih. Apakah sudah
cukup atau ada yang masih kurang. Nah, itu tuh nanti Dreamers semua bisa cek di sosial media kami di Mimpi Anak Timur. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kelas malam hari ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Dreamers semua boleh bertanya sebanyak-banyaknya kepada Kak Jufri sebagai narasumber kita yang sangat keren, yang sangat berpengalaman. Dreamers mungkin saat ini eh, ada yang kita semua jadi peserta. Saya doakan semoga di batch berikutnya mungkin ada dari Dreamers sekalian yang menjadi narasumber lagi di kelas-kelas yang ada dalam Mimpi Anak Timur. Mungkin itu saya penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Oke, Karin. Oke, terima kasih Kak Iksan untuk opening speech-nya. Jadi doa baik dari Kak Iksan, semoga Dreamers nanti yang malam ini jadi peserta, suatu saat nanti bisa jadi narasumber nih di komunitas Mimpi Anak Timur. Nanti dicari oleh tim. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Iksan, semoga doa baiknya eh terwujud. Amin ya, amin sebanyak-banyaknya Dreamers. Oke, selanjutnya ada tata tertib untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya izin bacakan. Yang pertama, Dreamer semua wajib menampilkan nama sesuai dengan contoh yang di bawah ini, yaitu nama, lalu kemudian asal strap asal daerah. Misalkan contohnya peserta Bunga Kupang seperti itu. Lalu selama acara berlangsung serta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang disiapkan tim Mimpi Anak Timur sebagai bentuk apresiasi untuk tim Mimpi Anak Timur, teman-teman kreatif desain yang sudah mempersiapkan virtual backgroundnya. Lalu peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung supaya jangan mengganggu teman-teman lain yang sementara fokus ya. Apalagi hari ini kita mau cakar-cakaran berhitung. Jadi nanti kalau ada yang fokus lalu tiba-tiba ada yang menyanyi kan tidak lucu ya Dreamers. Jadi mungkin harus dinonaktifkan ya mikrofonnya. Lalu yang keempat, peserta wajib mengikuti acara dengan tertib dan sopan dan semoga juga bisa mendapatkan sesuatu dari mini kelas kita hari ini. Itu untuk tertib kita. Selanjutnya kita awali kegiatan kita hari ini Dreamers dengan doa. Izinkan saya untuk memimpin doa ini. Eh, Berdoa mulai. Amin. Untuk segala yang didoakan, berdoa selesai. Kita foto bersama. Mungkin teman-teman tim bisa membantu untuk dokumentasi bersama atau mungkin bisa saya pandu sendiri. Dreamer semua boleh aktifkan dulu kameranya. Mohon maaf, videonya. Kita ada dua slide malam hari ini. Silahkan diaktifkan videonya, Dreamers. Oke, kita mulai dokumentasinya ya. Satu, dua, tiga. Oke, untuk Dreamers di slide dua. Oke, kita mulai dokumentasinya ya, Dreamers. Satu, dua, tiga. Baiklah, terima kasih untuk Dreamers semua yang sudah mengaktifkan videonya untuk dokumentasi. Kita kembali lagi nih ke layar kita. Oke, kelihatan teman-teman atau belum ya? Oke, sudah ya, Dreamers. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kak Jufri Haju. Selamat malam, Kak Jufri. Selamat malam.
Oke, Kakak. Halo. Ya, halo. Ya, apa kabarnya nih Kak Jufri nih? Kembali lagi bersama Mimpi Anak Timur untuk mini kelas yang sama. Kabar baik, sehat. Oke, ya. Sementara kuliah ya Kakak, doktoralnya kan? Iya, sementara semester 3. Terima kasih loh Kakak. Ini dalam dalam perkuliahannya yang mungkin cukup rumit ini masih menyempatkan waktu untuk berbagi dengan dreamer semua di Mimpi Anak Timur. Luar biasa Kak Jufri. Eh, Nanti mungkin untuk perkenalan lebih lanjut, Kakak bisa langsung saja nanti di saat pemaparan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Jufri seluas-luasnya. Nanti ada timekeeper dari kita yang menghubungi atau saya sendiri jika memang sudah waktunya. Sebelum itu terserah Kakak mau mungkin berkreasi atau sharing dengan Dreamers atau mau kasih latihan soal yang banyak juga. Boleh Kakak, silahkan. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, terima kasih moderator. Saya izin share screen ya. Oke, apakah udah terlihat? Sudah Kak, terlihat jelas. Oke, baik. Selamat malam semuanya teman-teman. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima Malam, kasih Kak. kepada Mimpi Anak Timur telah mempercayakan saya lagi untuk mengisi materi terkait penalaran kuantitatif. eh, Salah satu tes subtes yang ada di tes bakat skolastika LPDP. Nah, untuk saya mengawal ini mungkin kita perkenalan dulu ya. Tadi sempat udah diperkenalkan sama moderator ya, saya Aljufri Haju, saya berasal dari timur juga, saya dari Sulawesi, orang Sulawesi. Jadi saya biasa dipanggil Juju sebenarnya. Jufri bisa, Juju juga bisa. Juju itu singkatan Al Jufri Aju sih sebenarnya. Nah, kemudian saya alhamdulillahnya award di LPDP batch 1 tahun 2024 kemarin. Saya masuk di PK 238 Penaka Tulistiwa. Nah, sekarang udah disampaikan juga saya ongoing di program doktoral fisika di Institut Teknologi Bandung. Nah, teman-teman, jadi di sini saya mau nginfoin juga pada malam ini saya akan belajar bersama. Ini saya bukan menggurui, jadi saya hanya berbagi pengalaman saya ketika saya tes kemarin. Nah, jadi di tes untuk tes kuantitatif itu dia ada terbagi atas ada beberapa ya. Yang pertama ada deret matematika, kemudian ada aritmatika, kemudian ada aljabar, kemudian ada kecukupan data. Nah, namun malam hari ini saya dipercaya lebih ke spesifik topik terkait deret angka atau deret matematika. Nah, teman-teman semua di sini kayaknya harusnya udah tahu sih terkait apa itu deret deret angka atau deret matematika. Nah, banyak 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 pengertian yang ada di Google, tapi di sini saya mengambil intisarinya gitu. Jadi biar lebih lebih mudah kita pahami. Jadi deret angka atau deret matematika itu dia urutan angka yang memiliki pola kuncinya atau aturan yang tertentu. Jadi di sini kita dari pihak LPDP menguji terkait bagaimana kita mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola atau aturan untuk misalkan kita memprediksi pola angka selanjutnya seperti apa. Nah, kemudian jenis-jenis pola angka itu ada pola dasar. Jadi kita mulai ke materi dulu ya, sedikit pengantar aja. Ini dengan bahasa yang paling sederhana saya buat biar teman-teman bisa lebih mudah memahami.
Nah, kalau pola dasar itu dia merupakan pola yang paling sederhana yang harus kita kuasai. Harusnya udah semua nih. Anak lulusan sarjana semua udah bisa harusnya. Macam-macam pola dasar, misalkan bilangan genap, ganjil, pola bilangan berpangkat, bilangan caca, bilangan bulat, dan lain sebagainya harusnya udah bisa. Nah, jadi di sini misalkan nih ada contoh dikasih, bentar saya nyalain. Nah, di sini ada ada sebuah pola. Kira-kira teman-teman kalau untuk pola dasar ini dia jawaban berikutnya seperti apa? Sekalian kita nge-refresh aja nih. D 128. Oke. Oke. Nah, udah benar. D. Jadi pola ini pola paling sederhana sebenarnya. Jadi dari angka pertama ke angka kedua hanya dikalikan dua semua. Nah, ini yang dimaksud dengan pola sederhana atau pola 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 dasar. Nah, kemudian jenis pola yang kedua ada Fibonacci. Nah, kalau dari Fibonacci itu dia merupakan pola angka selanjutnya diperoleh dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi misalkan nih, nah kira-kira kalau misalkan dari pengertian Fibonacci-nya yang selanjutnya berapa? Oke, 16. Ini paling paling mudah. Mudah. Oke, terus ada pola loncat. Nah, pola loncat ini dia dalam satu barisan atau dalam satu deret dia terdapat 2 sampai 3 pola yang berurutan. Itu nggak harus cuma satu pola ya. Jadi misal lompat lompat satu, lompat dua, bahkan di lompat tiga gitu. Nah, misalkan nih, kira-kira selanjutnya berapa kalau pola loncat? Jadi teman-teman karena namanya pola loncat, jadi kita kalau untuk ini oke, rank E. Kalau pola loncat itu kita bebas ya. Ini jadi kita melihatnya itu mulai dari apa yang ditanyakan dulu. Jadi misalkan kalau kita loncat satu berarti dia dari 9 oke, ada yang 192, ada yang E. Jadi misalkan dari sini kita loncat satu dulu ke 192. 192 kita loncat ke 96. Ke, kita loncat terserah mau loncat berapa kali. Nah, polanya seperti ini. Untuk yang bilangan ganjil atau yang di awal, yang 1, 3, 5 gitu-gitu, jadi 9 ke 3 itu dia dibagi dua. 3 ke satu lagi dia dibagi tiga, sorry, sorry, dibagi tiga. Nah, terus 3 ke satu dibagi tiga, 1/3 berarti satu dibagi tiga. 1/9, mbak, sepertiga dibagi tiga gitu. Nah, di atas lihat polanya. Kalau misalkan di bawah polanya kita buat loncat satu, berarti mulainya juga harus loncat satu lagi. Jadi 3 ke 24 berarti harus kita 8 kali 8. Terus dari 24 ke 96 berarti polanya gini. Dikali 8, dikali 4, dikali 2, dikali satu. Oke, salahnya sebenarnya ada beberapa banyak lagi sih, tapi untuk standar LPDP kalau menurut based on experience-nya Kak Jopri itu ya soalnya lebih mudah sih ketimbang kita tes untuk kuantitatif TP apa PENAS, atau misalkan Kak Jupri juga kan pernah sempat kerja di persiapan untuk di bimbel persiapan anak-anak untuk masuk STAN. Itu tuh lebih susah kuantitatifnya ketimbang LPDP yang sesuai pengalamannya Kak Jupri.
Nah, kalau tips and trick dari Kak Jufri sih sebenarnya identifikasi apakah pola ini berurutan, loncat, atau kombinasi gitu. Jadi dalam satu barisan atau dalam satu deret itu bisa kombinasi atau bisa saja cuma satu pola atau dua pola gitu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai lihat gimana sih pola dia ini membentuk pola apa dulu gitu. Kemudian cek polanya apakah dia masuk penjumlahan, perkalian, pembagian atau pangkat atau dia bilangan genap atau bilangan ganjil dan lain sebagainya gitu. Kemudian ya sebenarnya ya perbanyak latihan aja sebenarnya. Nanti di akhir ini Kak Jupri bakal share sama teman-teman itu satu PDF. Nanti Kak Jupri share bukan satu PDF, satu folder semua terkait pembahasan eh, TPA, TPA maupun soal-soal dari TBS yang pernah ada. Nah, sebenarnya materi dasar Kak Jupri itu sangat singkat ya karena berbicara main pola aja sebenarnya. Nah, jadi Kak Jupri di sini kita lebih lebih kayak Kak Jupri udah nge-share terkait kira-kira yang keluar untuk deret deret angka atau deret matematika itu seperti apa. Jadi teman-teman kayaknya udah agak kebayang juga. Tapi mungkin sebelum Kak Jupri lanjut ke kita coba ke soal dan pembahasan, teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak? Kak, i- Kak izin, Iya. maaf nggak bisa menyalakan ini kamera soalnya lagi di sinyalnya kurang bagus Kak. Jadi gini Kak, kemarin kan ikut soal batch 1 kemarin kan ikut. Jadi ini ada soal yang kemarin yang diteskan gitu. Boleh nggak kita bahas ini? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya dikirim di grup ya. Boleh, boleh. Ah ya, oke terima kasih Kak. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada nggak? Saya izin bertanya. Checkbox saya izin bertanya bagaimana cara menentukan tipe Fibonacci. Nah, sebenarnya kalau Kak Jupri langsung jawab aja ya. Kalau Kak Jupri itu pas dapat lihat soal tuh misalkan ini. Mana yang tadi Fibonacci? Nah, misalkan gini soal kayak gini. Jadi Kak Jupri itu ngambil dari sini dulu. Jadi Kak Jupri bukan lihat dari yang udah ada angkanya. Jadi Kak Jupri dari sini. Kalau misalkan kita lompat satu, lompat ini dapat pola nggak? Terus kalau misalkan ini ke sini dapat pola nggak? Kita kita jumlahin, kita kurangin, kita misalkan pangkatkan gitu, dapat pola nggak? Jadi Kak Jupri itu kayak ya pas lihat soal langsung lihat aja. Dia ini berpangkat penjumlahan, pengurangan. Nah, tinggal kita cari apakah dia Fibonacci kah atau misalkan dia pola sederhana aja dikali dari satu ke satu gitu gitu. Jadi sebenarnya Kak Jupri hanya coba-coba juga. Maksudnya coba-coba ya tinggal lihat dicoba di, ini perkalian penjumlahan atau pengurangan pembagian kah. Habis itu kita lihat kita buat jadi pola Fibonacci apakah dia dapat apa enggak gitu. Gitu sih kalau menurut Kak Jupri. Sepengalaman Kak Jupri. Kak Jupri sering kayak, tapi tipenya Kak Jupri itu ya sering alhamdulillah sih lebih cepat gitu. Jadi misalkan kita loncat loncat satu dulu, lompat satu dulu, oh berarti nggak dapat gitu. Kita penjumlahan semua antara satu ke satu nggak dapat juga. Coba lagi pola yang lain gitu. Kalau saran dari Kak Jupri. Gitu. Oke, Priscilla. Kak Jufri, kita izin meneruskan soal dari Kak Santi ya, Kak. Boleh, boleh, boleh.
Oke. Bentar. Jadi maaf Kak, ini izin ini ya. Jadi itu kemarin soal-soal benar-benar soal ketipikal soal batch satu gitu. Yang kemarin kan ada slogan tuh, deret adalah maut. Nah, itu deretnya. Deret adalah maut, ya Iya. bentar. Kemarin slogannya kan batch satu itu deret adalah maut. Itu deretnya cuma kemarin nggak sempat nulis opsinya A, B, C, D-nya itu apa. Jadi agak carinya agak susah ya. Nggak tahu. Masukin ke ini dulu, ke apa? Ke PPT dulu soalnya. Nanti kita bahas bersama. Oke, sambil menunggu Kak Jufri, mungkin dreamer semua yang punya soal-soal yang masih bingung terkait deret atau punya soal-soal yang kayak sudah ditemukan di salah satu latihan soal, tapi sepertinya kurang srek dengan penjelasannya, boleh nanti ditanyakan ke Kak Jufri di sesi Q&A nanti ya. Jadi sambil belajar, sambil cari-cari nih soal kira-kira mana nih yang menurut dreamer semua susah, kita bisa belajar bersama di sini, bahas bersama. Seperti itu. Oke. Udah kelihatan nggak? Kelihatan Kak, besar sekali nih tulisannya. Oke, jadi kita pakai pen aja. Oke, jadi di batch pertama ini ada 6, 11, 7, 21, 23, 0. Nah, yang tadi saya bilang, coba kita cari satu-satu dulu. Kira-kira teman-teman lain udah pada dapat nggak? Jadi yang ditanyakan yang ini ya. Ya, misalkan di sini kita ambil berarti ini plus 1. Kita loncat lagi. Tak, berarti ini plus 2. Enggak deh. Plus 16 karena kita loncat. Nah, nggak dapat juga kan? Coba kita lompat dari sini. Dari sini menuju sini. Nah, habis itu dari sini menuju ke sini. Berarti ini ke, ketambahan 10 harusnya ya. Kemudian dari sini menuju ke sini 0 minus 21. Itu nggak apalanya. Bukan ya. Hmm. Terus semua. Oh, bisa.
Kenapa nggak bisa hilang? Tak. eh 6, 7, 1. Ini ke sini 2. Ini 11. Ini 0 ya, bukan 10 kan? 0 plus 1 plus 2. 5, 4 plus 5 kurang 4 plus 14. Oh, kayaknya telah berselesai. Ntar aku ambil call. Ini sepertinya pola berselesai. 6, 11, 7, 21, 23, 0. Ini ke sini plus 5, 7 masih 4 plus 14 plus 3 plus 3 plus 9 plus 9 plus 4 12. Ini bla bla. Hmm, 14. Tapi nggak ada option juga ya, biar kita lebih itu. Iya, nggak ada Kak, nggak ditulis kemarin. Hmm. 21, 2, 21, 23. 2, 7, 7, 21, 23, 2. Oh, satu.
Hmm. 7, 14, 21, udah semua pola nih kayak gitu coba nggak dapat juga. Bentar. Kak Jufri ada yang mau berpendapat nih Kak Oh ada. dari ya siapa nih Kak? Siapa ya? Kak Irhamsah. Boleh Hmm. silahkan Kakak. Kak Irhamsah, Ya, halo. Kedengeran nggak suaranya, Kak? kedengaran Kak. Kedengaran Silahkan. ya. Ya. Kak, ini kan kalau melihat dari soal nomor satu itu kan eh, agak ngacak ya. Jadi Hmm. agak susah lah nemuin polanya gitu ya. Udah. Eh, Gimana kalau misalkan di polanya itu adalah eh, dikurang ditambah di dikurang ditambah dikurang dikali sama ditambah gitu. Jadi misalkan gini ya. Hmm. eh apa kalau kita lihat dari angka 6 ke angka 11 artinya kan ada penambahan ada penambahan angka 5 di sana ya, berarti 6 5. tambah 5 adalah 11. Nah, 11 kurang 4 adalah 7. Nah, 7 dikali 3 sama dengan 21. 21 ditambah 2 sama dengan 23. Nah, tapi nolnya agak susah ya. Cuman maksudnya kan polanya bisa ditemuin dari dari berarti angka 12 katakanlah bahwa yang titik-titik itu angka 12 misalkan gitu. Berarti kan polanya adalah dikurang 6 dikurang 6 ditambah 5 ditambah 4 dikurang 4 ditambah dikali 3 ditambah 2. Tambah. Nah, cuman yang ini nih yang kendolnya agak 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 bingung ya. Kok bisa nol gitu belakangnya gitu. Mungkin kalau begitu gimana ya? Berarti plus 5 minus 4 kali 3 plus 2 harus Nah, itu. minus juga sih. Kalau gitu nggak nemu ya, Bang ya? Nggak ketemu juga. Berarti kalau misalkan dari 6 dia plus 5 plus minus kali. Polanya plus minus kali. Hmm. Plus minus kali plus lagi. Plus minus kali plus lagi. Harusnya bukan nol sih. Kalau misalkan 23 tuh. Dari 23. Iya dia agak bingung itu di nolnya kenapa bisa jadi nol gitu, Bang. Maksudnya polanya susah kalau ujungin nol gitu, susah ditemuin ya. Cari Iya. jalan keluarnya agak susah. Kalau misalkan pokoknya bisa. Ini pokoknya plus pokoknya polanya hampir 5 4 3 Iya, kalau kalau saya sih ngeliatnya gitu, Bang. Enam ya 5 4 3 2. Nah, cuman ke nolnya ini yang agak ini nih. ke nol. Enggak, nol, iya. Apakah dikali nol? Nggak mungkin kan? Tapi kalau dikali nol juga hasilnya nol. Iya sih. Cuman harusnya kan ke satu dulu kan, Iya, harusnya satu dulu baru nol. baru nol. Iya. Hmm, Mungkin itu sih bang. Masih bang. oke, thank you. Kak Jufri, izin mungkin untuk soal dari Kak Sandy ini nanti kita bahas di Q&A. Boleh Kakak Oh ya, kita lanjut dulu soal ya. dari Kakak dulu? Pembahasan soal dari Kakak saja dulu. Oke, nanti kita lanjut ya, Sen. Kata, kok hilang?
Teman-teman Dreamers, ini katanya Kak Sandy referensi soal deret waktu batch 1 ya, kemarin 2025. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah sempat memperhatikan soalnya boleh nanti dicatat dan dikerjakan di rumah masing-masing karena lumayan tricky, jadi bisa ada referensi ya teman-teman Dreamers Bisa bisa semua. dicatat. Oke. Nah, teman-teman, mungkin Kak Jupri kasih wajangan dulu ya, wajangan, 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 nggak tahu. Nah, terkait soal-soal yang sempat keluar gitu. Ini based on ada soal-soal nanti yang Kak Jupri kasih. Nah, kita mulai dari yang easy dulu. Ini kira-kira ya ini mudah mudah banget sih harusnya. Coba yang udah bisa diisiin di itu. Aku dapat polanya juga gitu cuy. Jawabannya A. Ada jawaban lagi 45 ada 45. Iya, ada yang A, ada yang B, Kak. Oke, kemudian apalagi ada lagi nggak yang beda? Coba yang dapat A, ada yang D. Coba ditulis polanya pola apa kira-kira? Yang jawab A, Caca, polanya pola apa gitu masuk pola apa? Kak Timotius yang 45 pola apa, Kak? Oh, sudah berubah lagi ya, Kak 75 deh. Timotiusnya jadinya Oke, 75. udah bro. Oke, nah, teman-teman sebenarnya polanya mudah banget sih. Jadi tinggal di ini lihat aja antara ini. Tak, ini dibuat satu satu tempat, ini juga satu tempat. Polanya itu berarti angka pertama dikalikan dengan 5. Coba kita lihat 3 kali 5, 15. Selanjutnya di sini lagi. Polanya 5 kali 5 hasilnya pasti 25. Nah, di sini paling mudah, lebih paling mudah lagi. Berarti 15 tinggal dikalikan 5. Makanya jawabannya 75. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini masih masih termasuk klasifikasi yang easy sih. Kak Jufri em, punya batasan waktu untuk pengerjaan satu soal kira-kira berapa lama, Kak? Cepat Deret. pengerjaan standar LPDP. Berapa yang nggak sampai 1 menit ya? D. Iya. Oke. Tuh, ada yang udah jawab D. D, oke. Itu udah pada mantap nih. Ini pola apa coba? Ah, D semua. Oke. Jadi emang benar jawabannya D. Bentar, kita bahas dulu ya. Jadi tinggal pola loncat aja data dari sini ke sini plus 0,2, 0,2, 0,2. Dari sini ke sini plus 0,4. 0 sorry sorry. Ini plus 0,4, ini plus 0,4 plus 0,4 makanya jawaban 1,4. Ini masih ya masih muda. Next yang ketiga B tambah 0,4. B oke udah pintar semua sih. Oke solve it ya. Kenapa 0,4?
Kenapa jawabannya 16? Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Polanya seperti apa? Dijawab secara lisan aja. B kali 2 ini kali ini gitu. Ini gimana? B-nya kali 2, B-nya kali 2 gimana? B-nya kali 2. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Polanya gimana? Boleh Jadi, mute Kak. Dreamers ada. Oh ya, Kak Sandi mau bantu jelasin. oke oke. Jadi kan kalau 2 ke 8 dikali 2 2 ke 8 4 ke 8 dikali 2 iya. Jadi 8 ke 2, 8 ke selanjutnya itu dikali 2 sama 8 kali 2 16. Kalau di atas itu 2 ke 8 dikali 4 8 kali 4 32. Kayak gitu sih. Jadi polanya pola apa? Pola loncat ya. Loncat, iya. Oke. Udah mantap soal ini ya. Kita beralih pindah ke nah, ini yang medium agak medium. Nomor 4 dulu. Nomor empatnya. Itu nggak bisa dihapus. Ini gimana? Oke, nomor 4. Coba jawab sekaligus. Enggak. Satu-satu aja dulu. Nomor 4. 1 menit. Berarti 19:01 udah selesai. Udah ada jawaban di itu. D, B. Hmm. Ada yang B, ada yang D, Kak. Iya. Gimana tuh mana yang benar? B apa D? Ini kan bagus. Ya, ada yang D lagi. Oh, lebih banyak B ya. Oh, seimbang. Halo. Oh, D. D lebih banyak, Kak. Tapi ada dua jawaban, ada yang B, ada yang D. Dreamers boleh sekalian Udah saya polanya. nggak bisa. Sorry, sorry. iPadku mati. Boleh Aku sekalian nggak bisa baca disertakan polanya, Dreamers. layarnya. Oke, ada yang bilangnya pola loncat, Kak. Kak Anandri. Anandri pilihnya D dan katanya pola loncat. Oke, pola loncat bilangan ganjil berturut-turut dari Karatu D. Kalau yang Karatu B ya. Pola loncat bilangan ganjil berturut-turut. Oke, B. Karatunya B dan Kak Anandrinya D. Oke, Bentar ya, bentar. ya Kak. Di-keep dulu ya jawabannya sambil kita menunggu Kak Jufri. Dreamers yang lain gimana nih? 54 orang nih dalam Zoom. 50-an. Boleh bersuara nih. D. Oke. D 64. Dreamers, seperti yang kita tahu dalam TBS khususnya di bagian kuantitatif maupun subbagian yang lain kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya Dreamers. Jadi satu soal kurang lebih 1 menit. Gak boleh dilama-lamakan ya karena jangan sampai soal yang lain tidak sempat diisi. Jadi harus
bisa lihat polanya dengan baik dan teliti dan fokus. 4, 16, 36 ini pangkat 2 dari bilangan genap berurutan. Oke, 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan 6 pangkat 2. Maksudnya Kak Caca. Oke. Sorry tadi ah, iPad-nya lobet. Udah masuk ya di medium. Oh, jadi Yang yang nomor 4 dapat berapa? ada yang jawab D, Kak, 64 dengan alasannya 4, 6, 3, 6 itu pangkat Hmm, 2 dari bilangan genap. Jadi loncat gitu, Kak. Oke. Ya. Tapi ada juga yang jawabnya B, Oke. loncat bilangan ganjil berturut-turut katanya, Kak. Jadi kita bahas dulu yang pertama. eh jadi sebenarnya ini pola loncat dari sini ke sini, ini ke sini. Ini paling mudah sih. Jadi ini dia konstan. Jadi dia kurang 10 semua. Dia kurang 10. Nah, kemudian yang ini kita masuk tak, tak. Berarti di sini berapa? Jadi di sini harusnya 2 pangkat 2. Jadi jawabannya 4. Di sini berarti 4 pangkat 2. Di sini 6 pangkat 2. Harusnya di sini 8 pangkat 2. Jadi jawabannya 64. Oke. Nah, kalau yang selanjutnya gimana? Ada yang menyebut? Oh, walah. Kak Ratu salah. Nomor 4 ya, Kak Ratu. Masih nomor 4. Oh, Ada yang yang ngerjain nomor nomor 5. 6 Kak. Makanya B. Oh, yang aku kerjakan nomor 6. Nomor 6 jawabannya dapat dapat berapa? 22, 33, 44. Nomor 6 katanya B, Kak. Ya, nomor 6 jawabannya 25 ya betul. Jadi ini sama aja ya kayak yang di atas ini sebenarnya. Jadi ini plus 11, ini plus 11, plus 11. Yang ini tinggal dipangkatkan aja. Jadi ini 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, ini 5 pangkat 2. Nah, kalau yang tengah gimana? Yang udah jawab nggak? Ada yang Nomor jawab nih Kak 5 D. D, 5D gitu. Nomor 5, kenapa D? Gimana coba? Kak Lani mungkin boleh infokan polanya Kak. Kak Anandri juga. Bisa nggak? Biar teman-teman lain bisa tahu. Tuh, ada yang jawaban A, ada yang D, plus 2, plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, plus Jangan plus 11. 9. Nah, sebenarnya teman-teman, ya cara paling mudah kalau dalam bentuk pecahan, kita langkah pertama kita buat biar nggak jadi pecahan gitu. Ya ini kan pecahannya cuma dikit kali, ya kita kali aja lah. Ini kali 10 aja semua. Jadi jadi 2, jadi 5, jadi 10, jadi 17, jadi 26. Nah, tinggal cari polanya aja gitu. Ini plus 3, plus 3 ya. Ini plus 5 gitu. Terus ini plus 7, ini plus 9, otomatis ini plus 11. Jadi antara ini ditambah ini hasilnya ini. Terus selanjutnya yang di sini kali ini ditambah ini hasilnya ini. Jadi polanya sebenarnya di sini sih. Jadi plus plus
plus 3 plus plus 3 plus 5 plus 7 3 5 7 9 11. Tinggal kita jumlahin yang ini, jumlahin sebelumnya. Jadi 2,6 ditambah 1,1 berarti jadi 3,7 atau 37. Bisa dimengerti? Mudah ya. Medium lah. Nah, selanjutnya coba. Nah, ini yang soal hard. Ini soal hard. Gimana ya? Oh enggak, di sini di hard belum ada bonus dari Kak Jopri. Nanti kalau soal tambahan yang tercepat dapat bonus dari Kak Jopri. GoPay, GoPay atau Dana gitu. Tapi butuh waktu ya. Enggak usah pakai waktu. Butuh waktu sih. Satu orang tercepat dapat pokoknya nanti adalah Kak Jopri kasih lewat Imani. Berapa lama tuh Kak waktunya? Enggak, bukan soal yang hard. Bukan soal yang ini. Ada soal tambahan setelah ini. Oh, baik. Soal. Ada yang sudah jawab nih Kak, nomor 7 Oke, katanya. nomor 7 Boleh Dreamers kalau dijawab sekalian polanya, Ya, saya sebutkan polanya. Polanya gimana? pola loncat atau pola Fibonacci atau seperti apa, boleh disertakan. Kak Ari mungkin? Lihat operasinya ya. Karena ini, Polanya katanya plus 3 lalu kali 3 Kak. oke. Jadi ada plus 3 kali 3 gitu. Polanya gimana? Dari mana ke mana? Dari 2 ke 5 Oke, ditambah 3. oke, Terus 5 kali 3, oke, 15. 15 tambah 3, 18. 18 kali 3, 54. Terus nanti ditambah 3 jadinya 57. oke. Yang ada jawaban 57 cuma S sih. Jadi yang satunya nggak dicari lagi. Oke. Nah, jadi teman-teman itu kayak Kak Sari ya. Jadi jawabannya gitu aja. Kalau misalkan udah dapat salah satunya di sini, lihat option aja. Yang ada jawaban itu yang mana. Jadi itu bisa menghemat waktu. Salah satu tips and trick juga. Jadi kalau salah satunya udah didapat dan option yang pertama ini nggak ada poin yang nilai yang sama dengan yang ada, berarti jawabannya udah pasti itu. Nggak perlu cari yang kedua. Buang-buang waktu. Nah, kemudian kalau yang kedua gimana? Kalau yang nomor 8. Yo, 1 menit. Oke, ada yang sudah jawab Kak C. Boleh disertakan polanya teman-teman, Dreamers. Oke, Polanya kali 2 katanya Kak. polanya dikali 2. Gimana polanya? Pola kali 2 biasa. Katanya Dikali loncat 2. 1 Kak. Oke, ini ke sini berarti. Ini ke sini berarti. Ini ke sini. Ini ke sini gitu. 0,2 ke 1,2 dikali 2 kali 0,6 dong harusnya. Dreamers kalau mau unmute dan Polanya kali langsung 2. bicara boleh. Boleh, 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 boleh diskusi aja, nggak apa-apa. Gimana nih Kak Carmelita? Polanya kali 2 tapi loncat 1. Loncat 2 dari loncat 1. Loncat, gini.
Nah, teman-teman semua, biar biar teman-teman merasa lebih mudah. Jadi kalau misalkan mau cari pola juga, jadi tentuin juga jadi bilangan ganjil sama genap. Jadi yang ganjil itu 1357 579 dan lain sebagainya. Jadi ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Nah, jadi tinggal cari polanya, lihat dari genap ke genapnya gimana gitu. Nah, untuk menjawab juga tadi sebenarnya tinggal lihat aja pola genapnya gimana, pola ganjilnya gimana gitu. Gimana teman-teman? Udah ada? Izin Kak, Oke. ya Kak, saya tadi pakai cara yang tadi Kakak jelaskan, misalnya kalau ada 0, berapa gitu, bisa Oke. dikali 10 supaya lebih mempermudah. Jadi saya kali 10 semuanya Kak. Jadi 0,2 dikali 10, 2, terus sampai seterusnya. Lalu saya polanya itu lompat satu, artinya di situ 0,4 dikali 10 kan 4. Jadi 4 diloncat ke 8. 8, itu kan Hmm, kali 2, 8 ke 16. Yang 1,6 itu Kak. ya. Lalu 16 seterusnya itu pasti kan kali 2 juga, jadi 16 kali 2 32 Kak. Oke. Jadi solved ya. Oke, jadi kalau misalkan kayak gitu jangan lupa pas sudah dikali 10 nanti dibagi 10 lagi pas sudah dapat jawabannya. Oke. Nah, yang terakhir. Yang terakhir gimana? Sebenarnya polanya berulang sih. Jadi minus 1,5, 1/2, 1/6, minus 1/6. Nah, ini agak sulit. Ini kalau nggak mau jadi bilangan, bisa dibuat jadi pecahan ya. Jadi ini kan sama dengan 0,5. Ini sepertiga berapa kalau pecahannya? Dari pecahan 1/6, 1/6. Udah dapat? Karena udah dapat nggak? Belum nih Kak. Belum ada ya. Agak rumit ya Kak, soalnya ada negatifnya juga. Iya. Kayak Dreamers, sudah beberapa menit. Ini Kak Jepri kasih clue aja. Yang pertama tuh ditambahin dengan 1/6. Sorry, 1/3 bukan 1/6. Jadi 1/2 minus 1/2 ditambah dengan 1/3, hasilnya minus 1/6.
Kemudian gimana tuh minus seperenam ditambahin berapa? Hasilnya dapat seperenam. Polanya pola penjumlahan biasa, cuma angkanya emang ribet. Ada plus minusnya. Dia menggunakan dua operator. C, ada yang jawaban C. Dapat C-nya 1/5/6. Oke. Siapa tuh? Naik terus. Oke. Timotius. Kalau Timotius pertama menjawab. Oke, benar. Samain penyebut aja biar lebih mudah. Oke, benar. Nah, sebenarnya biar lebih gampang itu ya dibuat jangan serumit ya. Jadi yang kayak gini aja kalian ubah jadi dalam bentuk biasa gini. Kan 1/2 itu sama aja. Satu kali dua. Bentar, 1/2. 1/2 jadi 3/2 ya. Satu, ya 3/2. Jadi tinggal samain penyebut aja terus di ini. Jadi polanya itu sebenarnya dia plus 1/3 plus 1/3 lagi. Terus dikalikan dia 9. Habis itu plus dia berulang. Plus 1/3 plus 1/3 sama dikali 9. Jadi betul ya. Jawabannya 11/6 harusnya. Jawabannya 11/6 atau 1/5/6. Oke. Semain penyebut aja. Oke. Hmm. 1/3 plus 1/3, 2/3, 3/3. Ya, ya bisa. Boleh. 4/3. 1/3, 1, 2, 3, 10, 10/3. 10/3. Ya. Hmm. Tapi ya dibuat dalam bentuk 1/6 karena melihat option juga nggak ada yang per 3 ya. Jadi 10 per kos per 3. Ayo 10/3. 11/6. Bentar, ya. Jadi minus 1/2 ditambahin 1/3. Jadi itu jadi minus 1/6. Minus 1/6 ditambah 1/3. Jadi ini ambil 6. 1. Jadi 1/6. 1/6 dikali dengan 9. 9 kan dia. Hmm, betul. 1/2. Tapi 3/2. 3/2 jadi kali 3 atau sekali atas kali 3. Kan 19/6. Jadi jawabannya teman-teman
1/5/6. Mungkin siapa? Kak Timotius. Timothy. Mungkin cakarannya bisa di-share screen, bisa nggak? Atau Rizky atau Anggun. Kak Rizky, Kak Anggun, Biar boleh teman. responnya, Kak? Kalau cakarannya Kak Jopri terlalu banyak banyak polanya yang Kak Jopri buat. Mungkin bisa dibantu share screen. Hmm, Adakah? Kalau ada, boleh dikirim ke grup foto cakarannya. juga boleh. Nanti kita boleh lihat sama-sama. Atau boleh dijelaskan langsung saja, Kakak? Oke, Nah, dari Kak 3 Anggun. berurutan plus 2/6. Lalu naik 6/6. Ya plus 2/6 kan sama-sama saja sepertiga dia. Terus dia naik plus 6/6. 6/6 berarti plus 1 ya. Berarti polanya dia naik. Kalau seperti ini ya jawabannya Kak Jepri buat si Anggun. 3 kali berturut-turut plus 2/6. Lalu naik 3 berturut-turut berarti mulai plus 2/6. Ya 2/6 kan sama sepertiga. Bisa aja. Jadi plus 2/6 plus 2/6. Habis itu maka bisa jadi 2/6, 2/6, 6/6, 2/6, 2/6, 6/6. Yang kehilangan kakinya saat bertugas mendatangi prajurit kerajaan dan Ini cerita tentang pengalamannya. Gak lama, prajurit itu nggak masuk sih sama Jepri. ada sesuatu yang gak disangka-sangka. Dia buka gerbang khusus yang biasanya tertutup buat umum, terus nganterin veteran ini sama keluarganya masuk ke dalam. Jarang banget ada perlakuan kayak gini. Sebuah 6/6 1. Izin nggak untuk jawabannya itu mungkin nanti kalau yang saya chat di kolom chat itu mungkin 1/3. Nanti 1/3-nya itu kita ubah penyebutnya ke per enam Per sehingga nanti 1/3-nya jadi 2/6 terus 2/6, 4/6 4/6. dan seterusnya Kak gitu. Berarti 2/6, 4/6. 4/6. Ini boleh, boleh, boleh. Berarti 8/6. Berarti polanya dia tetap naik ya? Sama. Iya Kak. Jadi genapnya per 6 semua Kak. Jadi 2/6, 4/6, 6/6, 6, 8/6. 8/6. Ya. Oke, bisa dimengerti. Yang lain gimana? Bingung nggak? Dreamers yang masih bingung, boleh dong bersuara. Gak apa-apa, kita belajar bersama. Jadi kalau Kalau di ada belajar yang bingung, gimana? jangankan kali saya juga sementara bingung ini. Mungkin kalau ada ada yang mau bertanya atau seperti apa boleh. Jadi tadi katanya Kak eh, Rizky katanya samakan penyebut dulu ya Kak Jufri Iya, atau ya sama kan penyebut. samakan penyebutnya Dreamers ke 6 ya atau ke Ke 6 ya. ke 6 baru nanti
bentuk polanya. Betul. Kalau kita buat yes, betul. Tapi kalau Kak Jupri polanya lebih agak beda. Makanya kalau polanya Kak Jupri jangan dipakai terlalu nggak masuk gitu. Karena Kak Jupri itu menggabungkan dua operator. Makanya dari awal Kak Jupri bilang Kak Jupri pakai penjumlahan sama perkalian. Jadi pertama minus seperdua tuh Kak Jupri tambahin sepertiga. Habis itu hasilnya kan dapat minus seperenam. Nah habis itu minus seperenam Kak Jupri jumlahkan lagi sepertiga. Jadi dapat lagi seperenam. Nah habis itu Kak Jupri kalikan 9 gitu dapat. Tapi it's okay. Tapi lebih cara mudah ya punya Kak siapa tadi Pak Kak Rizky ya Rizky Mas Rizky. Oke boleh boleh juga gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau di sini ya tinggal nyari pola yang paling mudah gitu. Jangan memperribet. Apalagi kita dikejar diburu waktu. Oke, mungkin sebelum ke soal yang berhadiah, ada pertanyaan nggak? Trimas, ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke soal yang berhadiah. Oh, ini Kak Nursana masih bingung, Kak. Boleh diulang Bingung, lagi? boleh Oh, diulang. ini Oke. yang pola nomor 9 Yang ini. pola terakhir ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama tuh, eh, jadi ini dia sebenarnya pola penjumlahan, pola biasa sih, penjumlahan semua gitu, berturut-turut. Nah, pertama dia kan minus seperdua. Nah, minus seperdua kita jumlahin agar dia dapat minus seperenam, kira-kira berapa? Kita tambahin dengan 2/6. Ntar ya, kalau 2/6 kita lihat kalau dapat. Nah, ini kan harusnya samain ya penyebutnya. Berarti jadi 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali minus 1 jadi di sini minus 3. Kita jumlahkan dengan 6 dibagi 6. Ini kan di 1/6 kan? Ba- ya. 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1 berarti jadi 2/6. Oke, masuk. Berarti kita pakai pola dapat ya. Jadi di sini minus 2/6 sama. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan 4/6. Karena kita udah ambil pola yang pertama, ini kita jumlahkin. Nah, sehingganya dia jadi positif. Jadi di sini dia, ini kan sama. Hasilnya dia positif. Ini bagi ini, 1 kali minus 2. Jadi di sini minus 2, tinggal ditambahin 4 sama. Dia jadi positif 2/6. Kemudian ya kita tambahin lagi 4/6. Jadi hasilnya jadi 6/6. Kemudian tambahin lagi
8/6. Jadi 14/6. Apakah 14/6 sama dia dengan 1/5/6? Itu enggak? Sama enggak? Kalau pakai cara Mas Febri. 1 kali 6 ditambah 5 harusnya 11/6 ya jawabannya. 14/6 kayaknya beda deh, Kak. Iya, kalau 14 bagi 6 berarti kan 2. 2 lebih berapa tuh? 2 lebih 2 ya? lebih 2. Lebih 3 deh. Oh iya. Harusnya 11/6. Jadi Oh, dia jawabannya 1/5/6. oh, Tuh 11/6. Masih bingung kah? Ada yang dapat 11/6 enggak? Dapatnya 11/6 jadinya C ya Kak, 1/5/6 kayak gitu. Hmm. Kayaknya banyak ya Nursana nih Kak dapat 11/6. Jadi siapa? Kak Nursahana, Arya Rasana. Oh sorry Kakak Nurhasana. Astaga, maafkan, maafkan. Minus 1/2. Minus 1/2 dijumlahkan dengan berapa? Dia dapatnya 1/6. Minus 1/6. Coba. Atau kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk ini 1/2 jadi penyebutnya 6 gimana? Boleh tuh Kak Juf, kalau Hmm. diubah semua ke penyebutnya 6 bisa tuh. Boleh, boleh. Coba. Ya, Atau coba yang punya Kak Jupri. Gini. 1/2 minus ditambah dengan 1/3. Jadi kita samakan penyebut di sini jadi 6 ya. Jadi 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Nah, tapi karena dia ada tanda minus jadi minus 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2 berarti dikalikan 1 jadi dia plus 2. Sehingganya jawabannya minus 1/6. Jadi ini. Jadi pola yang pertama ini udah kedapat. Jadi kita pluskan dia 1/3. Nah, selanjutnya polanya Kak Jopri masih tetap sama berulang. Dipluskan dengan 1/3. Jadi minus 1/6 ditambah dengan 1/3. Nah, kita samakan lagi penyebutnya. Kita ambil 6 tetap. Karena jawaban di sini masih tetap pakai 6 ya. Nah, jadi di sini 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dikalikan 1 berarti dia plus 2. plus 2. Iya, Sehingganya jawabannya jadi plus 1/6. iya. Sama kan? Di sini masih. Nah, Nah, selanjutnya di sini kita ubah lagi. Ini kan masih dalam bentuk campuran ya. Jadi 1/2. Jadi 1/2 itu dia sama dengan berapa? 3 per 3 2. per 2 Kak. Ya, berarti dari 3/2 kira-kira gimana? Dapat berapa? 3/2 seper
3, 6, 6 bagi 2, ini 3 per 2, 6 bagi 2, 3 kali 3, 9. Sorry, nggak ada ya. Terus 6 bagi 3 kali 2, 2. Sehingganya hasilnya 11 per 6. 6. Nah, 11 per 6 ubah aja. 1, 5 per 6. Sebenarnya pengulangan plus 3 sepertiga. Gitu. Nggak ada kali 9. Salah hitung saya tadi. Oke, solve it guys. Bagaimana Dreamers? Ada yang masih bingung atau sudah terjawab? Jadi ini pola berulang plus sepertiga semua ya. Nah, jadi kalau intinya teman-teman, kalau misalkan kita dapat bilangan pecahan kayak gini, kita ubah melihat pola yang ada. Jadi awalnya ini dia seperdua, tapi di sini dia kita agak bingung juga. Jadi dia 1/6 gitu. Kalau misalkan kita ubah dia dalam bentuk 1/2, sulit ya. Karena dari 6 ke 2 tuh kayak lebih dibagi lagi gitu. Mending dari 2 kita ubahnya ke 6 aja gitu. Nah, habis itu yang dapat untuk bilangan pecahan campuran juga diubah dulu ke dalam pecahan biasa. Tinggal dimasukin aja. Terus cari pola dapat gitu. Mungkin teman-teman Kak Nur Hasana gimana? Masih bingung nggak? Atau teman-teman yang lain? Kan Nur Hasanah, gimana Kak? Masih bingung atau sudah? Oh, sudah nih. Kan Nur Hasanah tadi sudah dapat Kak 11/6. Ya, dia dapat 11/6. Ya, berarti salah. Oke, mungkin yang tadi yang lain tuh yang 4/3 dan lain sebagainya. Mungkin bisa dihitung kembali. Plus 2/3. Jadi kita melihat menentukan pola teman-teman. Kita melihat dari soal yang ada ya. Berarti ini harus harus dari ini kita jumlahin berapa, harus dapatnya ini. Sama ketika ini kita jumlahin harus jawabannya harus ini. Tapi teman-teman ini tidak menutup kemungkinan bisa aja yang pecahan gini diloncat ya pola loncat. Entah dia ditambah, dia dikurang, dia dikali, dia dibagi. Tapi semoga harusnya kalau yang pola sih pola penjumlahan biasa sih. Ya kalian. Oke, mungkin dari saya itu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman kalau itu. Kalau nggak kita lanjut ke sesi jawaban soal berhadiah. Oke, Kak Jufri, kayaknya kita lanjut dulu. Nanti ada sesi Q&A sambil teman-teman Oke. mengumpulkan pertanyaan. Oke, oke, next soal nih. Ini kasih Bu moderator berapa berapa menit nih kita kasih soal soal waktu menjawab untuk teman-teman dreamer semua. Dibagi Kak hard, middle, dan easy-nya atau tidak? Kalau dibagi boleh tuh easy-nya berapa menit atau detik, nanti hardnya yang 1 menit. Ini setengah easy, setengah hard. Oh Jadi ya. imbang cuma 2 nomor. Oh, berarti 1 menit saja ya Kak Jeffrey? Oke, 1 menit. Atau melebihi 1 menit, tapi yang menjawab satu orang tercepat bisa. Oh, boleh, boleh. Jadi kayak maksimalnya. Oke, oke, siap teman-teman. Kita lanjut ke soal berhadiah. Sap. Tuh, yang pertama, ayo teman-teman kasih 1 menit, 1 menit apa 2 menit ya?
Pokoknya kita lihat jawaban tercepat aja di sini di kolom chat. Oke, Kak Sulistianingsi nih sudah belum Ah, 1 menit. oh berarti Sulistianingsih yang pertama ya. Nggak tahu jawabannya ini entah benar apa salah ya. Ya, Mungkin jawabannya teman-teman Kak. Dreamers yang lain juga ini bisa menjawab juga. Oke, ini cuma dua soal ya. Teman-teman Dreamers yang lain juga sudah menjawab, tapi baru 2 ya yang mengikuti Kak Sulistia. Punya jawaban yang berbeda, Dreamers boleh di kolom chat. Oh, Wah, ternyata jawabannya mau sama. oke. Polanya gimana, Kak Sulistia? Ini sebelum saya tampilkan, ada kunci jawabannya nih. Bisa sebutin polanya nggak? Kak Sulistia boleh sebutin polanya, Kak? Ayo, Kak, ditunggu Kak Sulistia Ningsih. Lompat Lompat satu, Kak. Kak. Satu, dua, tiga. Oke. Kelihatan nggak polanya? Kelihatan, Kak. Oke, berarti yang pertama masih Kak Sulistio. Iya ya, yang pertama. Oke. Baik, Kak Jufri dicatat nih di sini Kak Sulistia Ningsih. Iya. Next soal yang terakhir. Tiga, dua, satu. Ah, Kak Sari jawabannya A. Ini jawaban sebelumnya ya. Ini jawaban Terbaru apa sih? terbaru kayaknya ya. Ya. Oh, Berarti- sebelumnya deh, Kak. Sebelumnya. Oke, aduh, hampir 1 menit, Dreamers. Yang agak lumayan. Oke, 1 menit selesai. Ada yang sudah jawab, Kak Edwin. Kak E, Edwin jawabnya E, tapi Kak Jeffrey jawabnya D. D, Kak E, Sulistia A. A, Kak SSA 20. Siapakah namanya tapi dia menjawab E, Kak? Beragam ya jawabannya, Kak Jeffrey. Ada yang D lagi, D, Nur Hasana, Kak Nur. E, Kak Sulis. Oh, Kak Sulistia Kak reset Sulis ya ke E. pindah, berarti pindah ke E ya. Oke, jawabannya E. Oh, jawabannya E. Berarti Kak Edwin ya, Kak, yang Kak Edwina gimana nih? Jadi dua orang tercepat aja kalau gitu. Oke, jadi jadi Kak Edwin nanti minta kontak nomor kontaknya sama Kak Sulistio. Iya ya. boleh Kak Hmm, Edwin sama Kak Sulistia boleh direct message ke saya nomor kontaknya atau ke Kak Jufri juga boleh. boleh boleh ya. Ini berhadiah ya, Kak? Iya berhadiah. Oke. Jadi sebagian rezeki dari LPDP kita ngasih dulu untuk teman-teman calon awardi juga biar bisa merasakan. Amin. Semoga bisa menjadi award dia, Hmm. Kakak LPDP Batch 2 tahun 2025.
Oke Kak, mungkin dari materi dari saya cukup sampai situ. Nah, sesuai tadi janji Kak Jufri nanti bakal share ini. Ini teman-teman bisa akses di Google Drive-nya Kak Jufri, bisa langsung di-download. Di situ ada beberapa materi soal-soal dan jawaban sudah lengkap. Jadi tinggal dipelajari untuk persiapan TBS nanti gitu. Oke, dari Kak Jufri sekian. Thank you semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Jufri untuk pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya kepada Kak Jufri, Kakak apakah boleh kita Kakak informasikan IG-nya, IG-nya, IG-nya Kakak? Oh iya, Ya, Kak JF ya. saya tulis saja ya di kolom chat. JFR underscore. Dari kolom chat teman-teman. Oke, sudah ada ya Dreamers, Instagramnya Kak Jufri, singkat, padat, dan jelas. Boleh dicatat semuanya, supaya kalau ada pertanyaan boleh di DM Kakak. Boleh, boleh. Oke, berarti Atau nanti mau kalau teman-teman calon yang apa Dreamers mau ngechat di WA juga bisa. Nanti di-share aja nomornya. oke, baik. Jadi bisa di-share ya Kak nomor Boleh, boleh. WA-nya. Jadi teman-teman yang mau nomor WA-nya Kak Jufri, boleh nanti private chat ke saya sendiri ya. Nomor saya ada di dalam grup. Tadi yang mengirimkan link Zoom-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang membutuhkan, boleh ya dikontak ke saya, baru saya teruskan ya. Terima kasih Kak Jufri, sekali lagi teman-teman. Kita memang ada beberapa PR soal, contohnya yang tadi dari Kak Sandy. Kalau memang teman-teman bergabung dalam grup, sebentar akan saya teruskan soal yang dari Kak Sandy, kita sama-sama mengerjakannya. Kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh ditanyakan ke Kak Jufri juga. Seperti itu ya, Dreamer semua. Untuk sesi tanya jawab, tidak kita buka lagi karena tadi sudah ada pertanyaannya ke Kak Jufri pada saat pemaparan materi. Jadi langsung kita masuk ke bagian selanjutnya. Kakak, saya mungkin bisa izin untuk kakaknya stop share screen dulu Kak Oh Jufri. iya. Iya, Oke. kita lanjutkan. Oke. Terima kasih, kita lanjutkan acara kita selanjutnya. Penyerahan sertifikat kepada Kak Jufri. Untuk penyerahan sertifikat ini, Kak Iksan, halo? Kak Iksan ada? Halo Karil. Oke, silahkan Kak Iksan, waktu dan kesempatan berikan. Oke Karil. Ini layarnya belum muncul nih. Apa di saya sendiri atau Sama-sama memang? belum muncul. Oh, Oh, belum ya? udah. Oh Oh ya. ya, ini baru muncul. Oke, terima kasih Karil atas kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Jufri karena sudah mau menyempatkan untuk hadir bersama kami dalam mini kelas hari ini. Ini bukan kali yang pertama Kak Jufri hadir bersama kami dalam mini kelas yang diadakan oleh Mimpi Anak Timur. Namun ini sudah yang kedua kali ya Pak. Nah, ini Kak Jufri sudah sangat dekat dengan Mimpi Anak Timur, sudah mau berbagi untuk mau sharing ilmu-ilmunya kepada dreamer sekalian yang eh, sangat bermanfaat tentunya nanti untuk membantu dreamer semua untuk menjadi awardee. Amin. Kami Amin. dari Mimpi Anak Timur sekali lagi mengapresiasi Kak Jufri dalam bentuk sertifikat ini. Inilah bentuk apresiasi kami kepada narasumber kita Kak Jufri. Semoga
apa yang kami berikan ini dalam bentuk sertifikat ini bisa bermanfaat bagi kakak dan juga doa kami buat kakak semoga sukses selalu dalam studinya, semua usaha Kak Jufri dilancarkan. Mungkin itu penyampaian terima kasih dari saya mewakili Mimpi Anak Timur. Selanjutnya kita masukin dokumentasi ya Karil, penyerahannya. Boleh didokumentasikan dulu, Kakak? Oke, Karil yang mungkin pandu saja ya dokumentasinya. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Jufri. Ya, terima kasih, Kakak Jufri. Kita izin dokumentasi ya, Kak, untuk sertifikatnya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih Karil. Saya kembalikan ke Karil. Baik, terima kasih kembali, Kak Iksan dan Kak Jufri, eh, sudah mau membersamai kami untuk mini kelas hari ini, Deret Angka. Semoga teman-teman Dreamers terbantu ya, dan untuk teman-teman yang tadi sudah menang soal bonus dari Kak Jufri, nanti akan kita teruskan nomor kontaknya ke Kak Jufri. Terima kasih juga Kak Jufri sudah mau membagi rezeki dengan teman-teman supaya semangat belajar. Semoga kembali ke Kakak berlipat-lipat ganda ya Kakak. Amin. Amin. Selanjutnya ada upcoming event nih, Dreamer semua dari Mimpi Anak Timur. Kita masih ada mini kelas pemecahan masalah di tanggal 11 sampai 12 September 2025. Dan untuk event mini kelas kuantitatif kita masih ada esok dan lusa. Kita akan bahas juga tentang aritmatika aljabar bersama Kak Dwi. Dan kita bahas juga kecukupan data bersama Kak Vivin. Jadi, Dreamer semua tetap semangat belajarnya. Esok dan lusa, nanti tanggal 11 dan 12 juga. Kita juga ada tryout bersama. Nanti Dreamers pantau terus akun Instagramnya Mimpi Anak Timur dan nanti akan saya infokan juga di grup. Akan ada tryout yang Dreamers semua bisa ikuti. Lalu kita juga ada MAT Academy batch 1 yang sudah sementara berjalan. Dreamers semua bisa pantau bagaimana keseruan MAT Academy dan mungkin mau bergabung di batch selanjutnya boleh. Silahkan. Dan ini juga ada media sosial kita. Untuk teman-teman yang bertanya, Kak, adakah recordnya kelas hari ini? Ya, bisa dilihat di YouTube-nya Mimpi Anak Timur Indonesia ya. Dreamer semua nanti kita akan upload di situ dan akan kita teruskan linknya ke grup juga. Jadi teman-teman bisa belajar kembali dari rekaman-rekaman yang sudah kita bagikan di situ. Ada Spotify-nya Mimpi Anak Timur juga. Kita ada program baru podcast di Spotify. Teman-teman yang mau melihat bagaimana keseruannya, apa saja informasi yang dibagikan, boleh langsung ke Spotify-nya kita. Kita juga ada Instagram pastinya. Di situ wajib nih Dreamers pantau terus karena informasi terkait Mimpi Anak Timur di situ. Ada TikTok kita juga. Jadi ya para pengguna TikTok di sini boleh mampir ya ke TikToknya Mimpi Anak Timur. Yang punya keluhan boleh email kita juga di email kita. Silahkan ya. Nanti akan kita balas dan kita uh, minta teman-teman untuk mungkin solve apa yang Dreamers mereka butuhkan. Seperti itu. Itu saja. Terima kasih untuk kita semua yang masih bertahan sampai sekarang. Untuk Kak Jufri juga, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Saya mewakili seluruh tim Mimpi Anak Timur, jajaran BOD dan anggota mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Ya, Izin terima pamit. kasih Kak Jufri. Thank you kembali. Terima kasih Dreamers. Kalau ada pertanyaan langsung di grup ya teman-teman Dreamers. Grup